Pakar telematika Rai Suryo membeberkan sejumlah kejanggalan pada dokumen skripsi yang disebut milik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, saat bersaksi di Pengadilan Negeri Kota Solo, Rabu, 18 Februari 2026. Di hadapan majelis hakim, ia menyoroti perbedaan kondisi fisik kertas dalam satu jilid hingga tidak ditemukannya lembar pengujian, yang menurutnya menjadi hal mendasar dalam sebuah skripsi. Dalam persidangan tersebut, Rai Suryo tak hanya membahas ijazah, Rai secara khusus menyinggung dokumen skripsi yang disebut-sebut milik Jokowi, dokumen yang menurut pengakuannya pernah ia lihat dan periksa langsung. Di hadapan majelis hakim, Rai menjelaskan bahwa dokumen skripsi tersebut sempat diperlihatkan kepadanya oleh Universitas Gadjah Mada atau UGM. Ia menegaskan tidak hanya melihat sekilas, tetapi melakukan pemeriksaan langsung terhadap fisik dokumen. Menurut Rai, dokumentasi menggunakan kamera profesional memberinya kemampuan untuk menilai detail yang tak kasat mata bila hanya menggunakan kamera ponsel. Dari hasil pemeriksaan tersebut, Rai mengungkap temuan yang menurutnya janggal. Ia menyebut terdapat perbedaan mencolok pada dua lembar kertas yang berada dalam satu bundel skripsi yang sama. Salah satu lembar, yang berada di sisi kanan, tampak lebih kusam dan diperkirakan telah berusia sekitar 40 tahun. Sementara lembar lainnya terlihat memiliki kondisi fisik yang berbeda, meski berada dalam satu jilid skripsi yang sama. Roy juga menyebut, lembar yang terlihat lebih kusam tersebut diketik menggunakan mesin tik manual, menambah perbedaan karakter fisik antar halaman. Tak berhenti pada soal kertas, Roy kemudian menyoroti satu hal yang ia nilai jauh lebih mendasar. Dalam dokumen skripsi yang diperiksanya, ia mengaku tidak menemukan halaman pengujian. Pernyataan ini menjadi salah satu poin penting dalam rangkaian keterangan saksi di persidangan, yang hingga kini masih berlanjut dengan agenda pemeriksaan dan pembuktian dari para pihak. Prof. Amin Rais dulu, Prof. Mungkin tidak, Prof. Alumni UGM itu bisa lulus tanpa ada skripsi, Prof. Bisa lulus tanpa skripsi. Sampai hari kiamat nggak bisa. Bisa. Hari kiamat nggak bisa. Penjelasannya sampai hari kiamat. Nah, Mas Roy, Ya. kita sudah tanya semua saksi yang dihadirkan mengatakan bahwa yang namanya stempel itu tentunya setelah ijazah ditempel foto baru distempel. Betul. Nah, tidak pernah ada yang namanya stempel itu di belakang foto. Bagaimana, Mas Roy? Iya, jadi yang namanya stempel itu harusnya foto dulu, Foto dulu. baru stempel. Baru Sehingga di sininya ada yang namanya lintasannya. lintas ya. Ini contoh yang namanya Ya. ijazah yang 99,9% palsu itu. Ya. 99,9% Palsu. Mas disepil Mas, ini Ya. panjenengan kan di hadapan wartawan, Ya. YouTuber. Meskipun nanti ada di- juga penjelasannya. ya. Tapi sepil dikit aja Mas. Ya, spill dikit apa? Ijazah UGM yang asli itu satu. Ukurannya adalah A3. Ini kok yang asli, Mas? Ini. Seperti ini. Punyanya sekabungan di sini Mas Bambang. Ya. Mas Bambang Jadi Wijarto. dengan izin adik dari beliau, adik dari almarhum, ya Pak Rujito yang pernah memberikan kesaksian juga di sini, saya bawakan ini scan aslinya. Jadi scan asli itu apa? Kalau ijazah asli UGM itu adalah ukurannya A3 besar. Ketika di ukuran A3 dikecilkan jadi A4, itu semua proporsional. Lebarnya juga berkurang, panjangnya juga berkurang. Dan meskipun dikecilkan, tetap inti dari ijazah itu selain semua ada jadi foto, lihat betul ya, lintasan stempelnya. Ini ada lintasan stempel itu ada capnya stempel itu persis di atas foto. Ya. Jadi foto dulu ditempel baru dicap, bukan cap dulu baru ditempel foto kayak gini. Terus perbandingannya lihat betul, sangat signifikan. Ijazah ukurannya sama, tapi yang di atas masih ada yang namanya watermark. Ini watermark. Tulisan Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada masih ada. Kemudian ada juga yang namanya emboss. Nih, Emboss. ini emboss di tanda tangan rektor waktu itu adalah Prof. Teuku Yakob. Masih ada. Ya, di sini ada. Ini emboss. Ini nggak ada. Watermarknya nggak ada, embossnya juga nggak ada. Jadi ini nanti akan termasuk yang saya sampaikan di depan persidangan. Dan artinya ini adalah bukti ya bahwa asli sama palsu itu jelas betul kelihatan. Kami mohon maaf kepada audien dimanapun Anda berada, pengadilan mampunya hanya mengerjakan tinggi. Ya. Apa kita ini saja. Karena sebenarnya keterangan beliau itu yang paling bermanfaat adalah untuk hakim. Betul. Meyakinkan apakah proses persidangan ini bukti-bukti yang disajikan tergugat, penggugat itu betul atau tidak itu saja. Jadi kalau hari ini Anda tidak bisa melihat tayangan sebagaimana di acara Talk Show TV ya dimaklumi ya. Kami bermaksud menyediakan LCD
screen, in focus, tetapi tempatnya tidak memadai. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.